nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, serta saudara semua, sapaan pagi hari ini didasarkan kepada Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Isinya adalah sebagai berikut. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai. Janganlah kamu membawa, saya ulangi, jangan kamu membawa baju dua helai. Janganlah kamu membawa kasut atau tongkat, sebab seseorang bekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara semua, berdasarkan Injil hari ini, beberapa hal yang boleh kita gunakan sebagai bahan perenungan. Pertama, kita sadar bahwa kita hidup pada zaman sekarang. Namun kita tahu yang namanya agama itu tetap. Inti agama tetap. Sapaan atau ataupun perintah agama tetap. Kita perlu kemana-mana, kita harus pergi kemana-mana mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Itu harus kita pahami bagaimana kita perlu mewartakan. Namun situasi kondisi perkembangan zaman saat ini sudah berbeda dari zaman lampau. Kita tidak perlu kemudian mewartakan dengan cara berteriak-teriak. Juga tidak perlu untuk kemudian berusaha keras untuk membuat orang itu menerima apa yang kita wartakan. Bukan juga secara apologetik atau menyerang atau berbantahan dengan orang lain, bukan itu. Evangelisasi baru atau pewartaan baru menyatakan kita sudah perlu meninggalkan cara-cara yang lama. Yang kita harus lakukan adalah mewartakan iman, menjadi saksi-saksi iman di mana kita ini berada. Menjadi saksi iman. Iman akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan kita dimanapun menghayati itu, dengan menghayati iman itu mewartakan kerajaan Allah yang diminta. Kerajaan Allah, situasi Allah merajai. Allah menjadi norma bagi hidup ini, di mana intinya ada pada penegakan keadilan. Sistem-sistem yang benar dan juga cinta persaudaraan, itu inti daripada kerajaan Allah yang harus kita wartakan kemana-mana. Seraya kita beramal kasih, entah menolong, entah membantu orang yang berkekurangan,
entah mereka yang baru tertimpa musibah atau mendapatkan hal-hal yang katakanlah baru tidak baik. Itu harus kita perhatikan. Sedangkan yang lain adalah dalam Injil juga dikatakan bila orang tidak menerima maka harus ditinggalkan. Ya kita juga perlu berbuat demikian. Tidak perlu kita berusaha keras untuk kemudian menghadapi. Bukan itu, bukan caranya. Yesus mengatakan tinggal. Yang bisa menerima diteruskan, yang tidak ya sudah. Kita yang penting memberi kesaksian tentang iman kita dengan berbuat baik pada siapapun yang memerlukannya. Bapak, Ibu, serta saudara semua, saya kira itu yang menjadi inti dari Injil pada hari ini. Masih ada tambahan. Semua diberikan Tuhan secara cuma-cuma, kita juga menghayati iman itu dengan cuma-cuma, mewartakannya dengan cuma-cuma, menghayatinya ataupun berkesaksian hidup dengan cuma-cuma, tidak dengan berpura-pura atau dengan katakanlah mencari perhatian, bukan itu. Biasa-biasa saja menjadi seorang di antara yang lain. Hanya kita menggunakan iman itu, kita hayati sebaik-baiknya, menegakkan keadilan, mengupayakan kebenaran, yaitu sistem-sistem yang transparan, akuntabel, dan juga rasional, dan juga mencintai sesama. Bukannya manusia tetapi juga alam ini juga perlu kita perhatikan, kita lestarikan supaya situasi di bumi seperti dalam surga. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengan Injil pada hari ini Engkau mengajak kami semua, mendorong kami semua untuk menghayati iman kami sesuai dengan situasi kondisi serta perkembangan zaman. Engkau meminta agar kami menjadi saksi-saksi iman-Mu. Semoga dengan kesaksian iman kami, orang pun terbuka bahwa semua itu kami hayati oleh karena iman. Supaya dengan cara demikian, maka mereka pun tersentuh, maka mereka pun terbuka hatinya untuk juga mencoba ingin mengenali-Mu secara lebih dalam. Siapakah Engkau itu? Engkau adalah Allah yang mencintai kami semua, yang menyelamatkan kami semua melalui Yesus Kristus. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa kami ini, sebab sebabnya kami mohon kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan menyertai kita semua, dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.